Desember yang lalu berhasil kita amankan seseorang dengan inisial MZ pada saat itu, ya. Namanya MZ itu Medina Zain, ya. Ini adalah hasil pengembangan dari beberapa tersangka yang lain sebelumnya sudah kita amankan, kita tahan. Ada 7 kalau masalah tersangka ya, yang berhasil kita amankan. Pengembangannya adalah ke seorang yang namanya Medina Zain, yang pada saat itu kita amankan di salah satu rumah sakit di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, dan tes urin memang terbukti yang bersangkutan menggunakan amfetamin, ya. Kemudian selanjutnya yang bersangkutan kita dalami dan kita coba untuk memeriksa rambut di Puslapfor Polri. Kemarin sudah keluar tanggal 2, memang saya janjikan ke rekan-rekan semuanya tanggal 2 hasilnya akan keluar, karena ada 2 yang kita lakukan pemeriksaan. Yang pertama inisial IA, ya. Kemudian yang kedua adalah MZ. Hasilnya IA sudah keluar juga, memang betul. Yang IA ini sudah lama menggunakan jenis amfetamin, sama amfetamin. Jadi 2 itu. Ini tidak bisa terdeteksi, dalam arti kata bahwa penggunanya memang belum terlalu lama, dan memang pada saat kita lakukan penangkapan terhadap MZ ini yang kita temukan adalah cuma handphone, karena memang hasil pengembangan. Setelah itu di Narkoba Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara, ya, menyangkut masalah MZ. Hasilnya adalah yang bersangkutan harus diasesmen. Kemarin sudah dilakukan asesmen pada yang bersangkutan oleh Lemdikpol langsung, ya, dan sudah keluar hasil asesmennya. Jadi diputuskan untuk Medina Zain, atau nama aslinya adalah Medina Susani, ini akan dilaksanakan rehab terhadap yang bersangkutan. Akan kita laksanakan di Lemdikpol di Pasar Jumat. Hari ini akan kita berangkatkan ke sana. Memang kurun waktu sekitar 3 bulan akan direhab, ya. Nanti akan kita serahkan langsung ke bagian asesmen, bagian yang rehabilitasi di Lemdikpol. Diri bahwa narkoba itu bukan sesuatu hal yang bagus saat digunakan untuk bekerja atau bukan untuk penyembuhan. Memang ada salah satu obat yang digunakan oleh saya, tapi izin dokter itu memang narkoba golongan apa, saya nggak paham. Mungkin nanti boleh datang ke dokter yang bersangkutan yang menangani saya. Itu juga ya, itu yang membuat positif juga gitu. Tapi itu memang obat saya, obat bipolar saya gitu. Saya mengidap bipolar dari 2016. Tapi memang genetik gitu. Jadi sebelumnya memang ibu saya juga terkena bipolar gitu. Terus pokoknya intinya di sini sih saya hanya mau meminta maaf aja, dan jikalau ada kedepannya mohon didoakan semoga tidak akan lagi terjadi seperti ini, dan saya berterima kasih buat semuanya. Itu aja. Sampai saya sedang umroh, insya Allah pulang di minggu-minggu ini. Udah tahu tadinya dia mau pulang, cuman karena tiket pesawat nggak dapat jadi belum pulang. Aku udah menjelaskan pas cek rambut itu tidak terdeteksi, jadi itu tuh diperkirakan belum lama gitu. Jadi belum lamanya tuh ya memang belum sampai 1 tahun gitu. Medina sehat, Mbak. Alhamdulillah. Iya. Zaskia Sungkar. Iya. Dia mendukung lewat WhatsApp. Kemarin kan sempat dijenguk sama Mbak Ayu Asari itu. Oh iya, kakak saya, Kak Ayu juga menjenguk. Kak Ayu menjenguk, Kak Rahma juga, Kak Rahma sama Kak Sarah
memberikan Cukup ya, Mas, dukungan ya? di Cukup, WhatsApp. cukup. Kasih, dan mereka sangat mengerti. Makasih banyak, Mas. Siap, makasih. Aku yang paling dinangisin setiap hari anak. Tapi tahu kabarnya, kabar Kondisinya gimana? kondisi. Kondisinya alhamdulillah sehat semua. Anak pertama baru selesai sunat. Anak kedua udah pinter ngomong. Aku emang dari awal nggak berasi karena aku kena bipolar, obatnya keras. Doain ya, pokoknya semuanya yang terbaik. Aku happy banget sih di sini, polisinya baik-baik. Makan sehari 3 kali enak-enak. Lah, kan di hasil rambut juga aku itu tidak terdeteksi. Aku cuma pakai berapa kali aja karena mungkin di usia aku yang 27 beban hidup aku 45 harus menghidupi 400 karyawan. Mungkin anakku mau langsung dibawa ke sana. Aku udah lama. Masih banyak ya. Kasih ya. Doakan lebih bisa mengatur waktu lagi dan nggak terlalu capek gitu. Itu karena terlalu banyak kegiatan nggak bisa ngatur waktu sehingga gampang sensitif gitu. Bukan berarti nggak shock, orang tua tuh karena sayang kaget karena tahu kalau Medina tuh sebetulnya emang anak baik gitu aja. Ya kaget aja pingin tahu. Kurang tidur aja, kurang istirahat. Jadi ibu teh taunya kakak ini kurang istirahat, suka kadang gemetaran, kadang pingin tidur, lemes, boleh nggak minum ini? Ya udah, asal dokter yang mengawasi. Siapa dokternya? Saya tahu dokter. Oh, berarti ibu juga tahu? Tahu dari awal, dari 4 bulan baru minum juga izin difotoin obat-obatannya. Mungkin takut disangka gimana. Iya ngomong sendiri, Bu, kok kakak gampang sedih, gampang marah, kadang-kadang pingin tidur, lemes, gimana ya? Terus gimana emang menurut teteh? Teteh kurang zikir kali, sholatnya banyak yang ketinggalan. Oh ya, diam biasa. Ya terus gimana? Ya mau ke dokter ya udah, dokter yang mana? Ibu antar kapan? Ayo yuk kapan? Kayaknya udah berobat sama asistennya. Tapi Ada faktor turunan genetik atau turunan. Pernah nanya, Bu, ibu pernah sakit apa? Ya ibu pernah hipotiroid, dikasih obatnya tirok, ibu selama 2 tahun. Tapi waktu itu kakak lagi mau masuk SMP kan, perasaan ibu itu kan hipotiroid mah karena kekurangan hormon itu aja, tiroksin aja, dan diobati di RSAS 2 tahun. Kata ibu, karena ibu medis, ibu tegaskan harus ASI eksklusif, wajib, lama-lama karena kegiatannya padat. Ibu jangan tekan kakak dong, kakak gimana ini ngaturnya, banyak schedule yang nggak mungkin membawa Syafi. Aduh gimana ya bawa susternya, nggak mungkin Bu bayi dibawa. Akhirnya konflik dengan ibu. Itu yang saya bilang, rasa kemanusiaan yang ada, rasa kemanusiaan yang ada di sisi pihak. Kita support, kita bantu ya, ini teman-teman saudara-saudara kita semuanya. Tapi di sisi pihak rumah saya juga kebanjiran juga sama, habis semuanya habis ya, sampai masuk ke basement dan sebagainya. Dan kebetulan pada saat waktu itu saya juga nggak lagi di rumah, lagi di luar kota gitu. Jadi ya sudahlah, ya pasrah, tabah. Kita nggak bisa nyalain siapa-siapa. Kita saling menguatkan, ya, saling membantu, saling mendoakan dan sebagainya gitu. Pokoknya sekarang setelah pasca ini, saya minta dieksekusi juga langsung nanti harus pimpinan dewan dengan pemerintah, Pemprov dalam hal ini DKI Jakarta harus saling support dan saling bantu bahu-membahu. Ya jujur itu kalau buat saya berkah aja lah ya, benar, hujan, banjir, udah disyukurin aja gitu ya. Ya itu tadi saya bilang, saya tahun baruan, terusnya ulang tahun juga, terus tiba-tiba pas pulang rumah banjir dan sebagainya, ya udah berarti ada sesuatu yang kurang, berarti harus banyak beramal dan sebagainya, harus banyak berbagi dan sebagainya gitu. Dan akhirnya mau nggak mau sekarang lagi disedot dan sebagainya, akhirnya kita pindah di satu tempat ya, kita di wilayah di selatan yang aman. Sekarang ya udah anak-anak sementara di apartemen, rumah dibersihin, dan ini habis sholat Jumat saya mau ke sana. Pane udah tau lah kalau udah kebanjiran, sama lah sama teman-teman kayak di sini semuanya juga kena gitu ya, ya baju, celana gitu. Sampai basement, tahu sendiri kalau di basement itu ada apa, adanya ya cuma motor-motoran doang aja ya akhirnya. Ini Bidara Cina ini adalah titik yang kelima ya, kita dari pagi udah keliling ke Ramat Jati, Cawang, Kelilitan, JBU, dan juga nanti kita mau ke Halim juga, terus besok saya ke Jakarta Barat, ke Jakarta Utara dan sebagainya. Semata-mata sih sebenarnya jujur aja rasa kemanusiaan aja yang ada gitu ya. Makanya kita juga mau lihat pasca banjir tuh sebenarnya bagaimana sih. Kalau
pada saat banjir sih banyak lah yang nolong dan sebagainya ya, banyak yang support, banyak yang bantu, banyak yang datang dan sebagainya. Tapi pada saat pasca gimana gitu, biar tahu kebutuhan pasca tuh apa, karena selama ini tuh banjir tuh kalau pasca selalu ada pembiaran kalau saya lihat gitu ya. Nah makanya kita tanya tadi sama Pak Lurah juga bagaimana dan sebagainya. Alhamdulillah kebutuhan-kebutuhan dasar terpenuhi, misalnya air bersih, terus nyawa makanan, kesehatan, dan kita juga tadi juga kebetulan sedikit juga support bantu dan sebagainya. Jadi buat saya, dan yang lebih penting lagi ini adalah kalau setelah pasca ini pasti ada yang namanya penyakit ispa dan sebagainya. Dan kita juga tadi kita ketahui bersama ada yang meninggal juga kasus dengan pasca banjir itu gitu ya, kita tadi takziah dan sebagainya. Mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan tentunya diberikan ketabahan. Itu sih yang kita lakuin gitu ya. Bingkisannya ada makanan, selimut, makanan bayi, terus juga berkaitan juga, dan kita tanya juga bagaimana berkaitan dengan masalah kinerja pemerintah daerah dalam hal ini DKI Jakarta. Alhamdulillah cekatan gitu ya, terbukti tadi air bersih, SU juga ya, makanan dan sebagainya sudah tersupport dan sudah terpenuhi. Dan sama sini adalah Pak gimana nih banjir, masa di kita nih bisa setahun 3 kali. Nah di sini jadi artinya curhatin macam-macam lah, termasuk Pak Eko sering-sering datang kemari dan lihat kita. Pak Eko terima kasih supportnya, terima kasih bantuannya. Udah dilihat aja udah senang Pak Eko gitu ya. Saya minta juga yang lainnya juga bisa datang kemari membantu teman-teman yang lain, kayak gitulah semuanya. Jadi artinya mereka nggak butuh bantuan apa-apa, mereka butuh dirangkul aja, butuh disupport, butuh apa ya kalau bahasa kitanya touching your heart gitu ya, kayak gitu. Disentuh hatinya aja udah senang gitu. Oh iya, kalau tanya sedih banget gitu ya. Jujur saya juga bukan berangkat dari orang ujuk-ujuk saya orang kaya, saya juga berangkat juga sama dengan mereka. Dulu juga sama, rumah saya kebanjiran dan sebagainya. Rasa itu ada gitu ya. Jadi saya merasakan bahwa ini kayak semacam apa ya? Ya udah flashback kita ya, gitu ya, bahwa saya pernah merasa ini. Makanya benar, nggak kita tuh waktu kebanjiran nggak perlu tuh yang namanya ini bantuannya ini segala macam. Mereka didatengin aja, dikunjungin sama tokoh-tokoh tuh seneng banget gitu. Kayak gitu. Jadi kalau ditanya gimana perasaannya, saya sedih, saya kecewa. Sedihnya adalah ya itu tadi, mereka yang terkena adalah orang-orang yang memang udah hidupnya sulit, makin sulit, kecewa. Kejadian ini kok ini berulang kali terus dan menerus gitu ya. Kalau bikin kaget ya itu gitu, bayangan saya perasaan hujannya biasa gitu ya, benar. Totonya tiba-tiba banjir terjadi. Itu kan hujan kan sore gitu. Bayangan saya sore ya udahlah, paling setiap tahun baru pasti ada hujan. Setelah itu berhenti. Tiba-tiba hujan terus sampai tiba-tiba jam 3 atau jam 4 sore saya ditelepon, itu udah tingginya udah semeter 2 meter gitu. Itu yang bikin kaget. Dan yang bikin kaget lagi, kebetulan di sini juga banyak sahabat-sahabat saya. Yang tadi saya sebutin wilayah-wilayah itu sahabat-sahabat kita semuanya gitu. Jadi sedih juga, akhirnya udah kita sapa. Mereka tadi lihat aja senang, happy, dekat. Ya saya juga merasa membantu. Ya mereka menjadi keluarga saya lah gitu. Saya ya kalau bilang sedih lah, udah sedih banget. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.